lawang. Woi. Sama Edi. Kata dia mau diurusin surat. Nah terus syaratnya apa? Saya belum ngasih syarat. Kata dia yang penting saya ngasih duit dulu, nanti syaratnya dibuatin sama dia. Nggak ada. Kamu mau buat KTP aja perlu lapor RT dulu. Karena mungkin kamu nggak ada surat terus nggak ada syarat terus suratnya bisa jadi ya kan. Terus akhirnya aku nggak bisa ikut-ikut kalau masalah itu, nggak bisa nyari juga dia itu sekarang lari kemana segala macam, aku nggak ada kaitannya sama dia. Terus kalau mau apa namanya cari dia yang penting lapor polisi atau lapor ke imigrasi aja biar dia dipulangin ke Indonesia sana, aku ngono kan. Tapi masalahnya itu si Edi caranya dia apa jenenge ngambil duit itu bukan ditransfer ke rekening dia. Jadi orang-orang dimintain duit, setelah bayarnya itu ke rekening orang. Terus setelah itu orang itu diomongin gini, kamu jangan macam-macam ya, kamu kan orang gelap nggak punya surat, nanti kalau macam-macam sama saya tak laporin. Orang ketakutan. Akhirnya diem. Oh berarti ditransferin aku terus aku dancang ngono terus aku transfernya Edi ngomong. Aku misalnya ngomong misalnya kayak Pak Heri Edi. Aku main gawe surat karo Edi karena DKI. Terus aku nggak duit. Terus Pak Heri ngomong karo aku, kamu jangan macam-macam ya. Kalau kamu macam-macam kamu tak laporin. Malah ngono. Malah sing duit itu yang diancam. Akhirnya Cino ta? Cino. Aceh. Gimana main gitu ya? Aceh. Nah, wis sing kena wong Aceh kena. Oke, maksudnya enggak sedikit orang Aceh yang malah grup Aceh itu malah pada kena, termasuk sedulur sing duwe kakek Solang aku hampir gitu. Iya, makanya aku waktu pertama denger itu aku bingung. Kan kata orang kan, mau ngurus surat nggak? Gimana caranya? Pakai asilum. Lah, emang bisa sekarang asilum? Kan katanya kalau asilum itu kan suaka politik kan. Berarti kan dasarnya kalau ngurus asilum itu kan kita secara hukum, secara teori kita kan minta ibaratnya tuh minta perlindungan suaka politik kemudian sini dikarenakan ada misalnya kekacauan di Indonesia, misalnya ada perang, ada pembantaian, ada misalnya kayak ada kerusuhan gitu kan. Nah sementara kan di Indonesia kan masih tenang-tenang aja, masih aman-aman aja gitu kan. Lah kok bisa ya ngurus asilum? Jadi aku waktu dengar itu agak ragu-ragu, agak sanksi juga gitu. Cuma dengar katanya benar nggak nih? Coba aku bilang kalau aku dikasih unjuk dan diliatin kartunya baru aku percaya gitu. Kalau diliatin langsung lihat mata kepala sendiri. Tapi kalau masih katanya aku kan masih ragu-ragu juga. Bener nggak nih? Bisa dipercaya nggak gitu loh? Aku makanya mau tanya sumber-sumbernya mana nih? Iya, mana sih yang benar gitu? Sumber ini jelas nggak gitu loh? Maksudnya bisa percaya nggak? Terus ada yang bilang, oh iya itu cuman kayak agen biro jasa gitu. Nek kancane itu. Dadi arek sing anyar iki. Iya. Heri sing saiki dadi caregiver ning Oregon. Bayar piro iki? Dek 3.000 piro tapi bayar ribuan, memang benar 3.000. Kalau udah 1 tahun belum 1 tahun. Jadi gini Pak Heri, kita mau ngurus asilum itu bisa. Sebab-sebabnya di Indonesia itu nggak harus politik. Nggak harus politik. Bisa juga agama. Bisa juga kekerasan dalam rumah tangga atau diancam di dalam lingkungan wilayah kita itu nggak nyaman hidup di situ. Misalnya di daerah Madura. Madura itu punya adat namanya carok. Orang kalau di sana itu kalau udah kayak misalnya punya kesepakatan apa, itu harus berantem sampai mati. Dan itu banyak orang yang nggak nyaman itu bisa lari ke sini atau ke Australia atau kemanapun gitu. Oh kalau punya hutang dibayar nyawa gitu. Nah, kalau di Madura bisa juga dibayar nyawa atau kayak di sana pokoknya di sana itu punya adat orang itu harus berantem sampai mati itu entah apa. Penyelesaian masalah harus dengan carok. Nah gitu. Itu ada di Madura itu. Ada itu. Banyak orang yang nggak mau. Mati kemarin tuh Pak berita. Nah itu banyak orang yang nggak mau, jadi nggak nyaman dia hidup di area itu. Dia bisa minta suaka. Minta suaka. Iya, dia minta suaka bisa. Karena dia nggak mungkin balik lagi ke sana dengan keadaan nyawa terancam. Gitu loh. Tapi itu masuk kategori kerusuhan politik juga atau masih nggak nyaman gitu? Jadi itu maksudnya adat. Apa namanya? Pokoknya penyebabnya itu nggak politik, ada 7 sebab. Orang boleh minta suaka itu ada 7 sebab. Nah diantaranya itu. Terus orang misalnya di sana itu kayak
kan banyak orang yang nikah itu dijodohkan. Nikah dijodohkan itu terus setelah dijodohkan si istri ini dapat kekerasan dari suaminya sama keluarganya, itu dia boleh. Oh, kekerasan keluarga. Malah lebih cepat. Oh, istilahnya domestic violence di sini. Malah lebih cepat itu. Domestic violence atau pelanggaran HAM. Bisa juga. Iya, pelanggaran HAM. Masuk. Tapi koncoku sing nang New Jersey itu kekerasan rumah tangga karena ada bekas luka. Itu nggak nyampe 1 tahun berita udah keluar. Cepat Iya. kalau kekerasan rumah tangga perempuan. Jadi sebenarnya berita pengurusan surat asilum ini ada benar ada enggaknya gitu loh. Bener. Ada benernya juga, tapi ada. Harus ketemu orang yang bener. Ketemu orang yang benar. Iya, Nah, jangan orang ini dia yang aku penasaran itu. Ini yang benar tuh yang mana sih sumbernya beritanya gitu. Terus orang yang bisa dipercaya yang mana gitu loh. Nah, Kita kan ini banyak yang keliling sekarang banyak loh. iya. Yang keliling. Oh, dimanfaatkan gitu, ada orang memanfaatkan gitu. Oh. Jadi orang yang dengar baru ngurus, dia nggak ngurus nih. Tapi dia keliling nyari orang yang mau ngurus. Oh, Ada sekarang. yang bisa dikelabui gitu kan. Orang-orang yang polos kelihatan polos gitu ya. Ayo ngurus aja sama saya, ngurus aja sama saya. Nah, Iya. kebanyakan orang kan gini. Orang di Amerika ini kan banyak orang yang kerja live-in. Orang yang kerja live-in itu punya duit, tapi dia nggak Duitnya ngumpul. mungkin punya waktu buat ngecek. Oh, nggak kurang pergaulan, misalnya kurang info Jadi gitu kan. itu yang sering dimanfaatkan. Oh, iya. Gitu Pak. Yang kena itu banyak orang live-in. Iya. Jadi tinggal di sana, kerja di sana, dia nggak pernah kemana-mana. Dia merasa ada orang yang bisa bantu. Terus sampean taunya bahwa orang itu bener apa enggak? Taunya dari mana informasinya? Waktu Ini. dibilang Pak Edi itu. Aku nggak tahu orang luar itu. Iya, tahu bedanya mana yang sumber dipercaya apa enggak gitu? Bedanya gimana? Taunya gimana? Setelah apa gitu kejadiannya baru tahu. Itu banyak orang cerita aja. Oh, jadi aku nggak cerita-cerita. tahu siapa-siapanya gitu. Tapi banyak orang cerita. Aku setelah ngurusin, maksudnya bantuin ngurus beberapa teman. Terus kan aku kan sering bolak-balik ke USCS, kayak ke lawyer, kayak ke mana kan. Itu sering ketemu orang-orang yang bermasalah itu. Mereka tuh cerita gini. Aku kasihan aja, tapi juga nggak bisa bantu. Tapi tadi USCN itu tadi apa tuh? USCN Ini tadi. imigrasinya Amerika. Oh, di sini. Oh, USCIS kali. USCIS. USCIS. Imigrasinya Amerika. Nah, aku karena sering bolak-balik ke situ, di situ kadang sering ketemu kan. Nah, itu kantornya di mana? USCIS yang Di apa ya, hampir Ben Salem sana. Ben Salem. Hampir Ben Salem. Nama lawyernya itu orang bule gitu, orang bule. lawyernya di New York aku. New York. Oh, tapi itu kayak saudaranya dia. kayak semacam LBH gitu, lembaga bantuan hukum, konsultasi Iya. atau gimana? Itu lawyer imigrasi Oh, lawyer. dia. Immigration lawyer. Oh, ibaratnya bisa dipercaya lah, maksudnya. Bisa kalau yang ini. Kalau yang nggak dipercaya itu gini Pak. Itu bukan lawyer, nggak bisa dipercaya itu bukan lawyer. Kalau lawyer itu hampir semuanya bisa dipercaya. Paralegal. Ada kantornya lah, paling nggak kita tahu lah. Kantornya, terus cuman mungkin perbedaan harga aja kalau lawyer itu. Kalau yang nggak bisa dipercaya ini bukan lawyer, dia juga nggak tahu lawyer, dia cuma tahu berita, entah nonton di YouTube, nonton di mana. Terus dia nawar-nawarin, aku bisa ngurusin surat nih, ya, sini tak urusin surat, gue bisa bantuin, saya bisa bantuin kamu nih bikin surat, bayar sama saya sini. Setelah bayar, pergi dia. Gitu. Tapi sejauh ini emang udah ada yang ketipu gitu? Udah banyak. Udah banyak. Ada 10-20 gitu? Ya, lebih. Oh. Lebih. Nah, kasihan juga nih yang Ya kayak gitu. makanya itu. Makanya orang-orang itu, setelah saya banyak ngobrol sama orang-orang itu kebanyakan live-in. Mereka yang live-in. Oh, mereka live in. Dan nggak semua itu dari Philadelphia, nggak. Dari hampir seluruh Amerika. Oh, pantesan aku kok. Kenapa orang-orang dulu itu banyak yang nggak mau ngurus? Karena dulu udah ada juga kan cerita tentang penipu itu kan. Di sini kan orang yang kabur itu udah ada. Setelah puluhan tahun nggak ada, ini ada lagi sekarang gitu loh. Gitu. Nah, cuman kalau saya pesen gini, kalau mau ngurus surat, cari orang yang kenal yang pertama. Terus udah pernah ada riwayat orang yang diurus. Oh, dari contohnya gitulah. Nah, ada buktinya atau gitulah. dia sendiri udah ngurus. Dia sendiri udah punya surat gitu loh. Nah, Maksudnya iya, udah aku juga dalam hatiku juga begitu. Ini aku nggak mau langsung percaya gitu. Yang penting aku lihat dulu nih. Coba aku dilihatin dulu barang buktinya nih. Coba SS-nya ada nggak? Work permit-nya ada nggak? Bener nggak? Aku mau lihat dengan mata kepala langsung gitu. Kalau ada, terus aku mau lihat berkas-berkasnya. Nah, itu aku kalau gitu harus dicek dulu. Soalnya nggak bisa. Soalnya aku udah pernah juga di sini kan diketipu sama calo. Siapa aku pernah gitu. Aku ngalamin juga gitu. Jangan pakai calo. Kalau mau langsung pergi ke lawyer. Pergi ke lawyer yang kalau sini kan kendalanya orang Indonesia itu kan dia nggak punya kemampuan buat menjelaskan ke lawyer itu. Bahasanya nggak mampu.
kita bisa minta tolong orang Gapura. Oh iya, di Gapura itu ada konsultasi itu loh. Konsultasi ke hukum pengarahan gitu kan. Bisa. Paling nggak di situ lah. Bisa. Nah, iya guys. Maksudnya kita pakai orang-orang yang memang lembaganya itu bisa dipercaya gitu. Iya, Jadi nggak iya, cuma orang lewat terus nawarin surat terus kita bayar, jangan. Iya guys. Jadi kita tetap misalnya ada rekomendasi dari Gapura, ini Gapura loh yang rekomendasi ini orang bisa bikin surat. Nah, itu boleh. Iya. Gitu. Dari sumber yang bisa dipercaya gitulah. Kalau saya memang dari Gapura saya ngambil orang buat translate bahasa memang. Iya. Ya, tapi aku nggak agen loh ya. Aku cuma bantuin orang yang kenal, nggak mau kalau yang nggak kenal. Iya makanya. Kita mau ngasih tahu ke orang, kita juga kan harus tahu asal usul juga, sumbernya juga gitu kan. Aku juga ngasih tahu, oh iya nih katanya mas anu katanya bisa anu. Oh iya tapi dia maunya sama orang yang dikenal aja gitu. Aku juga gitu kan. Harus kenal orang langsung gitu. Nonton TV aja. Oke. Gitu. Terus jadi sekarang sekarang kan udah jelas nih ya, asal usul berita dan sumbernya itu sedesah-desus. Terus sekarang yang untuk klarifikasi supaya jelas nih kan teman-teman yang baik yang di Indonesia apa di sini gitu. Jadi yang sekarang bisa dipercaya tuh kemana gitu supaya jelasnya. Kita lari minta bantuan ke Gapura. Atau misalnya ada informasi, ada telepon yang bisa dihubungi atau maksudnya nggak terlalu umum, nggak terlalu publik gitu. Nggak terlalu publik. Kita perorangan aja gitu. Perorangan, nggak semua orang mau juga. Kita perorangan aja ya. Nggak semua orang mau dan nggak semua orang peduli juga. Jadi kadang orang tuh gini, kadang orang-orang yang datang itu dia kayak kesulitan cari pekerjaan. Terus dia ngelamar misalnya kan. Tapi begitu dia ngelamar di tempat kerjanya itu ditanyain surat, punya SSN nggak, gitu kan? Nah, orang itu baru kepikiran, oh gue kayaknya harus ngurus SSN supaya bisa kerja gitu. Gitu. Nah setelah itu baru orang itu kepikiran. Tapi kalau orang yang udah kerja nggak pakai surat gitu, biasanya udah nggak mau. Dan saya juga nggak peduli, terserah gitu. Oke, sekarang tadi kan kita lihat udah ada korban yang sekitar 15-20 itu ya. Nah terus dari sumber yang resminya kan, nah sekarang contohnya dari sumber yang resmi yang udah pernah ngurus, itu kalau memang benar-benar resmi yang ngurus jalur resmi, nah kira-kira disarankan atau direkomendasikan harus menghubungi siapa, terus kira-kira prosesnya bagaimana gitu supaya ada gambaran nih. Misalnya kan, oke, saya mau ngurus dah. Oke, persyaratannya apa yang resminya gitu? Apa paspor atau paspor? Aku Terus kemarin udah kasih syaratnya ke Pak Warno. Syaratnya banyak banget. Oh, syaratnya banyak banget. Itu saya udah kasih ke Pak Warno. Berarti apa aja tuh syaratnya? Syaratnya Banyak. Kirim. Oke guys, nanti akan ditambah lagi dia perjelas apa aja persyaratannya. Nanti saya tambahkan lagi informasinya. Terus kira-kira kalau sudah ngurus gitu kan katanya bayar uang muka dulu atau separuh atau deposit apa gimana? DP dulu. Kalau syaratnya udah lengkap tapi iya, kalau udah, jadi bukan duit ya. Iya. Syarat dulu yang penting. Syarat dulu yang penting. Syarat administrasi. Paspor hidup. Paspor hidup itu minimal sampai 1 tahun ke depan. Overstay nggak apa-apa. Overstay nggak apa-apa. Tapi ini bukan ngurus green card ya. Ini bukan ngurus green card ya. Green card saya nggak bisa bantu saya. Ini baru ngurus work permit sama SSN, ya, surat social security social security number SSN. Work permit itu surat izin kerja gitu. Surat izin kerja sama SSN itu bayar pajak. Terus begitu kita udah memenuhi syarat, kita udah membayar DP, nah kira-kira itu langkah berikutnya secara administratif apa sidik jari, katanya biometrik ya? Biometrik itu setelah syarat lengkap, terus dia pembayaran. Setelah pembayaran itu nanti submit. Filenya di submit, proposalnya atau formulirnya diajukan. Setelah diajukan, submit, diterima, di approve. Lengkap, submit, bayar, itu kurang lebih 14 hari itu 14 hari biometrik. Nah, biometrik itu guys, untuk yang belum tahu, biometrik itu proses datang ke kantor imigrasi secara resmi, terus difoto sidik jari gitu ya, sidik 10 jari, difoto identitasnya dicatat di situ semua identitas pribadi seseorang itulah. Nah, sidik jari 10 jari pas foto. Nah, terus di situ ada cap stempelnya gitulah imigrasi Amerika gitu. Nah, terus tapi itu kalau udah overstay nggak bahaya?
nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa. Oh, Nah, pasti. setelah biometrik yang nah. penting kan, yang penting kan dia cuma mau ngurusin SSN sama itu kan apa working permit kan. Nah, setelah biometrik terus berapa hari itu akan mendapatkan 180. 180 hari itu kira-kira 3 bulan ya? 7 bulan. 6 bulan. 7 bulan. 6 bulan baru datang nomor 6 sampai SS 7 bulan. sama surat izin kerja. Atau bersamaan datangnya nomor SSN Bisa dulu. bisa datang bersamaan, bisa datang 6 bulan guys ya. beda. SSS dulu. Dia bisa SS dulu, bisa WP dulu. WP dulu. WP itu working permit guys. Nah, WP itu berlakunya 1 tahun ya. Setahun nanti terus nanti kalau sudah Panjang. selesai diperpanjang bisa 2 tahun gitu. Nah, setelah 2 tahun itu nanti prosesnya secara teori secara hukum green card, tapi green card pun itu nggak dijamin gitu ya. Jadi target kita itu katanya supaya bagaimana seseorang itu bisa mendapatkan nomor SS dan surat izin kerja atau work permit gitu loh. Itu aja patokannya, targetnya gitu supaya dengan ada 2 surat itu hitungannya kita udah resmi di Amerika gitu loh. Ya, terus Iya, bisa kerja sama iya. warga negara Amerika. Iya, gitu. bisa kerja di mana aja dan sesuai selevel dengan warga Amerika, terus bisa bayar pajak juga Ya, gitu kan. bisa dapat Iya. kontak. Nah, setelah itu lanjutannya kalau sudah selesai mau diperpanjang lagi WP-nya atau mau nunggu green card itu mungkin naik banding ya, harus ke pengadilan ya. Iya, banding. Tapi Iya. saya nggak sampai situ. Iya. Kalau itu dia harus ngurus Harus sendiri. lawyer kalau pokoknya kalau mau naik ke tingkatan ke green card Dia harus itu cari lawyer. harus cari lawyer untuk maju di persidangan. Nah, di persidangan itu 2 kemungkinan, bisa ditolak, bisa terima gitu. Dan kemungkinannya katanya berat gitu ya. Kemungkinan untuk Kalau lolosnya. yang udah lewat setahun itu tergantung kasusnya. Kalau kasusnya berat di Indonesia, di sini tuh udah kayak temen saya udah dapat kok. Jadi makin berat statusnya, makin parah, peluangnya makin besar untuk bisa lolos mendapatkan green card gitu ya. Jadi aku gak disorot-sorot sih. Oke guys, jadi seperti yang sudah saya bilang tadi, jadi target kita itu yang penting gimana caranya supaya imigran Indonesia itu bisa mendapatkan surat resmi minimal gitu ya. Minimal itu punya nomor SS dan punya surat izin kerja. Nah, dengan ada surat itu paling nggak kita bisa merasa nyaman sedikit, bisa merasa nyaman dikit gitulah, bisa resmi lah. Artinya nggak begitu gelap-gelap amat lah di Amerika gitu guys. Oke guys, langsung aja saya bacakan ini dari grup-grup di WA mengenai berita dan persyaratan administrasi yang harus dipenuhi untuk mengajukan asilum atau suaka politik agar mendapatkan surat resmi berupa Social Security Number, nomor SSN atau work permit, surat izin kerja untuk kerja dan tinggal di Amerika. Oke, langsung aja ini. 1. Fotokopi KTP dan kartu keluarga. Yang kedua, fotokopi paspor halaman depan yang ada keterangan nama dan nomor paspor. Terus yang ada visa Amerikanya tentu saja. Terus halaman paspor yang ada stempel imigrasi, tanggal masuk ke Amerika. Nah, itu fotokopi. Terus halaman paspor yang ada stempel negara-negara lain di luar USA. Terus persyaratan ketiga, pendidikan terakhir sebutkan dari SD, nama sekolah, alamat sekolah, mulai sekolah, tahun sampai lulus tahun berapa. Kalau SMA di mana, diisi sama dengan di atas. Kalau SMA atau SMP diisi sama dengan di atas. Kalau kuliah sebutkan jurusan apa atau sampai program apa, S1, S2 atau S3 dan lain sebagainya, nama universitas, alamat, tahun lulus. Terus yang berikutnya, alamat di Indonesia sejak kapan dan sampai kapan tahunnya, tinggal di alamat tersebut. Terus alamat di Amerika, di USA, masuk Amerika sejak kapan, cek stempel paspor masuk dari imigrasi atau I-94 itu. Terus tinggal di mana, alamat jelasnya, kapan tinggal di alamat tersebut, sampai kapan, sebutkan bulan dan tahunnya. Data pasangan, kalau suami istri dan anak, nama pasangan masing-masing, tempat dan tanggal lahir pasangan, status pasangan, menikah atau tidak menikah, jika menikah di mana, tanggal pernikahan kapan, alamat tinggal, posisi ada di mana,
Nama lengkap anak, sebutkan masing-masing lengkap jika memiliki lebih dari satu anak. Tempat dan tanggal lahir anak-anak. Jika anak lahir di Amerika, sebutkan fotokopi US paspor dibutuhkan. Terus yang berikutnya, persyaratan berikutnya, pekerjaan sebelumnya di Indonesia, sebutkan nama perusahaan, alamat perusahaan, posisi, titel jabatan sebagai apa di perusahaan tersebut, berapa lama bekerja, mulai tahun dan berakhir tahunnya. Terus yang berikutnya, persyaratan berikutnya, nama orang tua beserta saudara kandung, termasuk ayah, nama lengkap, tempat, tanggal lahir, status masih hidup atau almarhum, alamat tempat tinggal. Ibu juga daftar isian sama dengan di atas. Kalau ada kakak adik, sebutkan masing-masing secara rinci beserta daftar isian di atas. Terus alasan mengajukan suaka politik, alasan singkat bukan alasan mencari pekerjaan. Yaitu tadi persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa mengajukan suaka politik atau asilum. Interview kita bisa translate. Interview bisa translate. Interview online. Enggak, kesana datang langsung. Kita interview tapi kita mbak HP buat translate Google gitu. Bisa. Oh iya. Bisa. Kan kita nanti dikasih tahu bagian-bagiannya, kayak misalnya kayak mau megang apa yang nggak perlu ngomong sama manusia gitu, masa ya pakai bahasa Inggris kan enggak? Kayak harus komputer. marketing gitu misalnya ya. Apa bungkus-bungkusin sesuatu gitu. Kan udah harus pakai bahasa Inggris itu. Tapi intinya Mas bawa ini udah punya surat ya? Belum, kalau saya kan keluar 2 bulan lagi. 2 bulan lagi maksudnya bulan apa? Keluar apa nih? SSN-nya. Oh, nunggu SSN mau keluar. Iya. Oh, sama work permit-nya nunggu lah mau keluar. Iya. Oh. Ya 2-3 bulan lah. 3 bulan ya. Mudah-mudahan guys segera datang. Nanti kita lihat beritanya, mudah-mudahan bisa dapat surat dan bisa sukses nih. Pokoknya dapat kerjaan yang mantap deh. Kita resmi. Gitu. Iya, kerjaan itu kita ditempatkan sesuai dengan levelnya gitu, maksud bagiannya. Kalau misalnya bagiannya nggak membutuhkan skill ya nggak perlu bahasa Inggris gitu. Tapi kalau kerjaannya pakai cuman kerja kasar semuanya bisa melakukan gitu loh. Cuman kalau masalah peluang diterima apa enggak ya kan sini kan nggak ada diskriminasi gitu, semuanya tuh diterima gitu. Jadi nggak ada oh kamu imigran, kamu gelap apa enggak. Yang penting di sini orang sini nggak boleh melarang, nggak ada diskriminasi karena itu pelanggaran juga gitu. Kalau dia punya SS, punya surat, kalau dia mau kerja ya udah peluangnya sama. Meskipun dia nggak bisa bahasa Inggris, nanti dia ditempatkan di tempat-tempat tertentu yang nggak menggunakan bahasa Inggris. Nah gitu guys. Iya, nggak berhubungan sama manusia di situ. Ya guys. Ya sama kayak sekarang ini. Ya, kita nggak ada bedanya sekarang, nggak punya surat sama punya surat kan tetap semua orang bisa kerja kan. Gitu kan. Terus bedanya kalau punya surat ya kita membayar pajak, terus kita punya pendapatan lebih tinggi, terus kita punya kayak asuransi gitu. Sewa rumah tadi syaratnya apa? Punya kredit score. Kredit score sama SSN. Kredit skornya harus bagus. SSN. Sama SSN. Iya bener nggak Pak? Iya. Nah, kalau kreditnya skor, kalau bagus. untuk menaikkan kredit skor caranya gimana? Untuk menaikkan kredit skor supaya kredit kita bagus. Utang lagi. Bikin kartu kredit dulu. Kartu kredit iya, harus bikin. Enggak, pertama harus buka rekening bank. Ya. Terus harus sering bayar atau beli online. Pakai kartu kredit. Iya, kalau kita punya tagihan atau tunggakan harus bayar tepat waktu. Nah, itu yang membuat kredit skor kita jadi naik gitu, kalau tinggi saya, gitu. Setiap hari PP naik Uber. Uber. Nah, iya itu juga bagus. PP naik Uber terus belanja pakai kartu kredit semua. Ya udah. Iya. Kartu kreditnya 2 bulan udah naik limit. Iya, naik iya. Nah, kalau kredit skor kita bagus tinggi, kita tuh bisa dipercaya ibaratnya. Dipercaya. Pakai kredit Iya. atau pakai debit? Kredit. Kita kalau misalnya mau beli rumah gitu guys, atau mau beli mobil cicil, itu dilihat kredit skornya. Kalau kreditnya bagus, kita dipercaya dikasih kredit gitu beli mobil atau beli rumah gitu. Atau mau minjem uang di bank untuk usaha kredit, mau bikin usaha gitu kan, pinjaman modal itu dikasih kalau kredit skor kita bagus. Nah gitu guys. Jadi yang pertama buka rekening bank dulu ya yang pertama. Terus beli online, bayar online tepat waktu, bayar rekening gas, listrik tepat waktu, udah lama-lama kita naik kredit skornya naik. 190.